Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Pagi ini kita akan bersama-sama mengadakan doa pagi. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa berjumpa, bisa berdoa bersama-sama dalam keadaan sehat dan bahagia. Mari kita mengambil saat teduh untuk mengawali doa pagi kita. Kami datang kepadamu sebab kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah kekuatan kami, sumber kehidupan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah menganugerahkan hidup bagi kita, sudah memberikan nafas, dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Maka dari itu, marilah kita datang kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 17 baitnya yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam keteduhan kita di tengah-tengah heningnya pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dalam saat teduh pribadi. Saya persilahkan. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, inilah kami yang datang memuji dan menyembah Engkau, sebab Engkau telah memberikan kehidupan atas kami. Engkau juga memberkati alam semesta ini sebagai tumpuan kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang sudah memberikan hidup pada kami di hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tak terbatas, sungguh luas dan dalam. Di tengah-tengah doa pagi ini kami juga menyadari keadaan kami atas dosa-dosa kami. Kami semua datang dalam saat teduh pribadi untuk mengakui dosa-dosa kami secara pribadi.
Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang dan percaya bahwa kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan itu sungguh besar. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami mengakui segala dosa-dosa kami, kebebalan kami, betapa tegar tengkuknya kami, mengabaikan segala peringatan-peringatan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami mengeraskan hati dan menuruti kemauan kami sendiri. Kami tidak sanggup melihat bahwa ajaran-ajaran Tuhan itu baik untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah kami jikalau kami tidak mampu menjaga supaya kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Ampunilah kami jikalau kami tidak bisa menghormati keluarga kami. Ampunilah kami jikalau kami mengeraskan hati kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami memiliki benci, amarah, dan dendam, rancangan-rancangan kejahatan, ataukah mengambil hak milik yang bukan menjadi milik kami. Kami semuanya datang dengan segala kerendahan hati, mengakui segala dosa-dosa kami. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang. Dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menerima pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami datang dan mengucap syukur bersama-sama. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa-doa pribadi kita. Kita boleh percaya bahwa kasih setia Tuhan itu besar adanya di dalam kehidupan kita. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 26, bait 1 dan 3. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini mari kita masuk dalam doa pribadi kita. Saya persilakan Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk mengambil saat teduh pribadi.
Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang murah hati, Allah baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang penuh dengan kasih setia. Inilah kami ya Bapa yang datang dengan segala kerendahan hati dan percaya bahwa Tuhan mengatur segala sesuatunya adalah baik bagi kehidupan kami. Jadilah kehendak Tuhan, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kepada kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami bisa berdoa bersama-sama. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, Ibu Dwi Rahayu Amprawati Ningsih, Ibu Aryati Samuel, Ibu Neti Herawati Junaidi, Ananda Kinanti Leticia Kalia Yusta, Ibu Munarti Bambang, Ibu Triwaroningsih Jafar, Bapak Tatak Budi Santoso, Ibu Kustiari, Ibu Munasri Arsam, Ibu Munarti, Bapak Ahmad Alfiandi, Ibu Juweni Esunyoto, Bapak Aryono Kasimo, Bapak Agustinus Hari Prasetyo, Ibu Suprapti Amasya, Ibu Eni Ratnawati, Bapak Endro Mulyono, Saudara Rio, Saudara Niko. Kami juga berdoa ya Bapak untuk saudara-saudara kami yang ada di Cermi, Ibu Gebi, Bapak Samuel Sumardi, Ibu Sumi Haryono, Ibu Yustus. Yang ada di Palung Tunjung, Ibu Kasemi, Ibu Semi, Ibu Jasmari, dan anak Abel, supaya mereka semuanya diberikan kesehatan, kesembuhan, kekuatan, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk seluruh warga GKJW Jemaat Gresik, baik di Induk, baik di Pepantan Cermi maupun di Palung Tunjung. Kami percaya Tuhan Kau menganugerahkan berkat damai, kesejahteraan, kerukunan, ketentraman di dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan juga menganugerahkan rezeki yang cukup. Kami semua diberi kesehatan, umur panjang, damai sejahtera, dilindungi dan dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya, dari orang jahat dan roh-roh yang jahat. Kami juga dikaruniai Roh Kudus supaya kami semuanya setia kepada Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya pertolongan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini. Kami memohonkan berkat untuk gereja kami, GKJW Jemaat Gresik. Kami percaya Tuhan Kau memberkati kehidupan berjemaat di GKJW Jemaat Gresik, sehingga kami semuanya meskipun di tengah pandemi, kami boleh hidup saling mengasihi, saling menghargai, saling menopang. Kami diberikan ide-ide kreatif untuk membangun jemaat kami. Biarlah semangat kami tetap menyala-nyala di tengah pandemi. Kami tidak kehilangan iman, kami tidak kehilangan api Roh Kudus. Bapa, kami juga berdoa, kami mohonkan berkat agar PKT yang sudah kami rencanakan semua dapat dijalankan dengan baik. Kami percaya pertolongan-Mu, kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan itu akan mengalir dan memberkati jemaat kami. Kami semua diberikan kecukupan dana bagi kegiatan-kegiatan di gereja kami. Kami juga berdoa untuk panitia pembangunan, panitia undo-undo, panitia Natal, semuanya dapat bekerja dengan baik, dan Engkau sendiri yang memberikan kecukupan dana. Kami juga berdoa untuk proses persiapan pelayanan video virtual, ibadah virtual bagi kami semuanya. Biarlah Tuhan yang memberkati agar proses produksi, proses editing semuanya berjalan dengan baik, sehingga kami dapat menghadirkan pelayanan virtual bagi saudara-saudara kami dengan baik. Dan nama Tuhan tetap dipermuliakan meskipun di tengah-tengah pandemi. Saudara-saudara kami yang melayani
melalui tim IT dan semua kru, baik pemuda, baik sukarelawan dari warga, semuanya bekerja dengan sebaik-baiknya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan jaga dan Tuhan berkati keluarga yang ditinggalkan dalam pelayanan tersebut, supaya dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Demikian juga saudara-saudara kami semua yang memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan di GKJW Jemaat Gresik. Tuhan sendiri yang memberkati, menjaga, melindungi, menjauhkan saudara-saudara kami semuanya itu dari segala musibah dan mara bahaya. Demikian juga keluarganya, sehingga tidak ada batu sandungan dalam pelayanan kami. Bapa, kami juga menyerahkan gedung gereja kami, biarlah gedung gereja kami juga dilindungi, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Biarlah kasih dan kemurahan hati Tuhan yang memberkati kami sekalian, supaya kami tetap dapat beribadah dalam damai dan tenang. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah. Tuhan memberkati agar anak-anak kami semua, meskipun harus belajar di rumah, berhasil dengan pendidikannya. Anak-anak kami yang sekolah di luar kota, di luar negeri, semuanya dapat sekolah dengan baik, belajar dengan baik, dijauhkan dari segala musibah, sakit, penyakit, semuanya berhasil dengan pendidikannya dan hidup takut akan Tuhan. Yang sedang masuk dalam tugas-tugas akhir, baik skripsi, baik tesis, baik disertasi, Tuhan semuanya memberkati supaya saudara-saudara kami belajar dengan sebaik-baiknya dan berhasil dengan tugas mereka. Yang masih mencari sekolah, Tuhan berkati anak-anak kami semua mendapatkan sekolah yang baik. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menantikan anak sebagai keturunan dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati supaya mereka mendapatkan anak dan mereka semua bersuka cita. Demikian juga Bapa yang sedang mencari jodoh, kami mohonkan jodoh yang seiman, yang percaya pada Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati seorang yang baik bagi saudara-saudara kami ini yang sudah menikah. Biarlah Tuhan memberkati agar kami semua setia dengan perkawinan kami. Tuhan memberkati kami semuanya hidup rukun bersama, saling menguatkan, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Yang sedang mencari pekerjaan, kami mohonkan berkat pekerjaan yang baik bagi saudara-saudara kami. Dan yang sudah bekerja, Tuhan berkati supaya pekerjaan itu akan tetap menjadi rezeki bagi keluarga mereka. Dan mereka semuanya bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Yang sedang memulai usaha, Tuhan berkati agar usahanya semuanya itu dapat berjalan dengan baik dan lancar dan menjadi rezeki bagi kehidupan saudara-saudara kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk sawah dan ladang saudara-saudara kami yang ada di Balong Tunjung dan di Cermi, supaya sawah-sawah dan ladang kami menghasilkan hasil panenan yang baik, dijauhkan dari segala hama dan penyakit, diberikan cuaca yang bagus, yang cocok bagi budidaya tanaman maupun ternak. Biarlah kami percaya ya Tuhan, Engkau turut bekerja dan campur tangan. Bapa, kami juga mendoakan negara kami Indonesia, negara kami menjadi negara yang diberkati, negara yang makmur, sejahtera, adil, rukun, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari segala macam bentuk terorisme. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri di bawah dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan keberagaman di negara kami dihargai. Terima kasih ya Bapa. Para pemimpin kami juga Tuhan berkati, memimpin kami dengan adil, dengan bijaksana. Biarlah negara kami ini juga dalam proses penanganan COVID-19 dapat ditangani dengan baik, dikendalikan dengan baik, segera ditemukan obat ataukah vaksin. Dan demikian pula ya Tuhan, penyakit ini bisa hilang dari muka bumi. Saudara-saudara kami yang menjadi ujung tombak pelayanan penanganan COVID-19 juga Tuhan lindungi, dijauhkan dari segala sakit dan penyakit. Keluarganya juga terberkati dalam damai dan sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami yang berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kepada kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kalau pagi ini kami bisa membaca Alkitab bersama-sama dan kami akan merenungkannya. Kami percaya bahwa Roh Kudus memimpin kami, hadir dan memberkati kami sekalian, supaya setiap bagian dari firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, sungguh-sungguh akan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Firman Tuhan berkuasa memperbaharui kami, mengubahkan kehidupan kami, sehingga hidup kami akan menjadi berkat bagi kehidupan yang lain dan menjadi damai sejahtera bagi kehidupan kami sendiri. Kami percaya ya Tuhan, Engkau bekerja dan campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bahwa kuasa Tuhan hadirlah memberkati kami sekalian menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita diambil dari Matius 18 ayat 14 sampai dengan 17 yang demikian. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangannya perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang membaca bagian kitab suci ini dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa bahwa pandemi kita sudah 6 bulan ya. Dari Maret sampai dengan hampir September ini. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita selama masa pandemi ini? Apakah ada perubahan-perubahan? Perubahan tingkah laku, perubahan cara berpikir, perubahan rezeki mungkin, atau mungkin perubahan status dari yang jomblo jadi ada pacarnya, dari yang sedang mencari jodoh lalu sudah menikah, punya istri atau punya suami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak perubahan mungkin dalam kehidupan kita di tengah pandemi ini. Yang saya harapkan bahwa perubahan itu adalah perubahan yang lebih baik, bukan perubahan yang tidak baik. Tapi mungkin ada juga yang mengalami perubahan hidup yang tidak baik. Saya berharap banyak di antara kita atau kita semua mengalami perubahan-perubahan hidup yang baik. Sakitnya disembuhkan, rezeki diberikan, yang memulai usaha, usahanya berhasil, dan itu menjadi berkat dalam kehidupan keluarga Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pandemi ini kita lihat sebagai sebuah persoalan yang menghambat kita, maka kita tidak akan sanggup melihat jalan keluar. Kita menjadi stres, kita menjadi bingung apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, dan akhirnya tidak melakukan apa-apa sama sekali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan kita pada hari ini ada peristiwa luar biasa. Bagaimana ibu mertua Petrus disembuhkan, demikian juga orang-orang yang kerasukan setan juga disembuhkan. Dan itu menggenapi bagian firman Tuhan yang demikian. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita.
Di tengah-tengah pandemi ini, kita mungkin kehilangan akal. Kita mungkin merasa tidak punya jalan keluar. Kita mungkin merasa sakit dan menderita. Tetapi mari kita mengandalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita mempercayai bahwa Dia sungguh-sungguh memberi kepada kita jalan keluar. Bahwa Beliau sungguh-sungguh menanggung kelemahan kita. Bahwa penyakit kita juga ditanggungnya, beban kita dipikulnya. Beliau tidak hanya mengampuni kita dari dosa, tetapi Beliau juga memberikan hidup bagi kita. Kalau kita percaya, maka kita akan memiliki semangat dan kekuatan hidup. Kalau kita tidak percaya, maka semangat kita menjadi hilang dan kita menjadi putus asa. Hilang harapan, hilang sukacita. Kiranya kita semuanya tidak kehilangan itu semua dan tetap percaya bahwa cerita mujizat ini tidak hanya ada di Alkitab, tetapi sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Seandainya ada ruang kesaksian begitu, dan saya meminta Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya untuk bercerita. Pasti banyak yang memiliki kisah-kisah tentang bagaimana cara Tuhan bertindak, berkarya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya di tengah kesulitan, di tengah penderitaan yang sedang dialami. Kiranya penderitaan-penderitaan itu tidak akan mengaburkan cara kita mengenali kasih Allah dalam kehidupan kita, tetapi semakin memperkuatnya, sebab kita semakin melihat bahwa Allah berkarya dan bertindak dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya dalam damai sejahtera, dalam sukacita. Sebab Tuhanlah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian doa pagi akan kita akhiri. Mari kita berdoa dalam doa penutup kita. Terima kasih ya Bapa, kalau pada pagi hari ini kami diizinkan mengingat kembali kisah-kisah mujizat yang Tuhan Yesus berikan. Kami tetap mempercayai bahwa mujizat itu tidak hanya menjadi kisah dalam Alkitab, tetapi juga menjadi kisah dalam kehidupan kami. Tempat kami mengenali kasih Allah yang berkarya, memberikan kekuatan, memberikan perubahan hidup bagi kami yang percaya. Kami sungguh percaya bahwa Engkaulah yang memikul beban kami dan menanggung segala penyakit kami. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Penolong kami yang sejati. Kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami tahu Engkau memberi yang terbaik bagi kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus saja kami percaya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidup percaya bahwa Tuhanlah yang memikul kelemahan kita dan menanggung segala penyakit kita. Marilah kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mari kita memohon berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian doa pagi ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 408, baitnya yang pertama, sebab kita tahu Tuhanlah kekuatan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita di tengah penderitaan sekalipun. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, supaya tetap menjadi berkat.